Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sudah sarapan? Dengan sudah sarapan, Ibu harap energinya bisa tersalurkan di kegiatan pembelajaran ini ya. Ibu mau cek, amin. Oke, Ibu mau cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, kencang suaranya, semangat ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, ketua kelas pimpin teman-temannya berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkahi kita sampai dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran kita. Amin. Oke, Ibu mau absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk ini 01 siapa? Bayu, satu saja atau ada yang lain? Oh Fadil duduk di belakangnya. Bayu keterangannya apa tadi? Apa? Izin kemana? Oh ada acara tadi ya. Izin kalau siapa lagi tadi? Muhammad Fadila Pratama. Apa keterangannya? Oh sakit. Oke. Yang sakit kita doakan cepat sembuh. Yang sehat jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini masih melanjutkan materi yang sebelumnya ya. Jadi di pertemuan kali ini kita masih di materi fungsi kuadrat ya. Jadi masih seperti yang kemarin, tapi dengan materi yang berbeda ya. Nah, di sini seperti yang Ibu sampaikan, kalian sudah menyiapkan alat-alat yang sudah Ibu tulis di depan? Sudah? Bawa HP-nya kan ya? Ya, karena penting ya, karena nanti kita akan melakukan simulasi kembali menggunakan GeoGebra. Asik nggak pakai GeoGebra itu? Senang ya. Oke, jangan lupa HP-nya harus punya paket data. Karena kalau nggak ada paket datanya, nggak bisa masuk ke GeoGebra-nya itu. Oke, nah ini sebelum masuk kegiatan pembelajaran, ini pertemuan keberapa ada disimpulkan oleh salah satu temannya ya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah di mana a itu adalah satu itu adalah koefisien dari variabel x pangkat 2. Kalau b adalah koefisien dari kalau c, Hayatun apa itu c? C itu adalah nilai konstanta ya, betul sekali. A, B, dan C itu adalah sebuah nilai dengan X adalah variabel. Apakah
variabelnya hanya boleh X? Tidak ya, dari A, B, C sampai Z itu boleh dipergunakan ya, tergantung nanti kebutuhan soal. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah terkait sumbu simetri. Ya, sumbu simetri apa? Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat. Nah, coba kalian perhatikan tayangan yang di depan. Nah, simetri lipat. Sudah pernah belajar simetri lipat belum? Masa waktu SD ada loh pelajaran simetri lipat yang melipat-lipat kertas itu. Nah, sambil diperhatikan. Nah, simetri lipat adalah banyaknya cara melipat. Nah. Ya, kalian perhatikan di situ simetri lipatnya. Nah, ini ada gambar yang simetris dan tidak simetris. Kira-kira kalau grafik itu termasuk yang mana? Simetris atau yang tidak simetris? Simetris, ya. Nah, sekarang Ibu sini. Ibu stopkan. Nah. Nah, ya. Jadi apa itu simetri lipat? Ini ada kertas. Berarti kertas ini kalau kita lipat, lipatnya boleh begini enggak? Enggak, harus gimana? Harus menutupi ya. Jadi harus saling tertutup. Nah, setelah kita lipat, nah apa yang terjadi? Terbentuk sebuah garis. Garis ini mengakibatkan apa antara yang kiri dengan yang kanan? Mengakibatkan? Nah, terbagi menjadi dua bagian yang sama luas ya. Nah, ini jadi dia terbagi menjadi dua daerah yang sama luas. Nah, itu adalah simetri lipat. Nah, garis yang ini itu disebut sebagai sumbu simetri. Kalau Ibu nggak salah ingat itu materinya ada di SD kelas 5 atau 6, Ibu lupa ya. Ada kaitannya tentang simetri lipat, sumbu simetri dan simetri putar. Ya, mungkin sudah berapa tahun yang lalu itu, Salman? Ada 4 tahun yang lalu ya. Jadi kalau lupa ya wajar. Makanya ini Ibu ingatkan kembali. Kenapa Ibu ingatkan kembali? Karena materi kita hari ini adalah sumbu simetri. Bukan sumbu simetri dari bangun ini, tapi sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Ya. Nah, supaya lebih mengenal lagi, nah ini ada video terkait manfaat dari fungsi kuadrat. Nah, silakan ditonton. Nah, oke, itu ada tendangan sepak bola. Ya. Tendangannya berbentuk melengkung. Nah, nih mainan apa ini? Angry Bird. Ibu dulu sering main ini ya. Seru. Dulu ya. Nah, ini air mancur. Kalau main semprot-semprotan sama temennya, nah ternyata lengkungan atau lintasannya berbentuk garis lengkung. Ya. Nah, ini jembatan.
Jangan dilihat rangkanya ya, tapi dilihat bentuknya. Rangkanya agak karatan. Nah, ini bagus sekali bangunannya ya. Ini ada di mana ini? French atau Prancis. Ya, sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke Prancis ya. Mungkin pintu rumah kalian ada tuh yang begitu. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Prancis. Nanti sampai rumah dicek pintunya bentuknya lengkungan nggak? Tanya tukangnya dulu buatnya gimana? Pakai konsep fungsi kuadrat nggak? Nah ini ya. Nah ini roket ya. Siapa tahu nanti ada yang mau menerbangkan roket ke luar angkasa. Nah ini bentuknya lengkungan. Jadi kaitannya banyak sekali ya. Fungsi kuadrat ini tanpa kita sadari punya kaitan yang banyak sekali untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kita belum menyadarinya. Diharapkan dengan kalian sudah menyaksikan ini, kalian bisa paham, oh ternyata matematika itu tidak hanya belajar XY ya, tetapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang tidak semuanya bisa langsung kita terapkan. Bisa hari ini, bisa juga nanti ya. Oke, gimana tayangan videonya? Menarik? Oke ya. Nah, sekarang jadi penerapan fungsi kuadrat itu salah satunya adalah menentukan ketinggian ya. Jadi bagaimana orang bisa tahu untuk melemparkan roket, bagaimana dia mengetahui ketinggian maksimumnya. Nah, itu menggunakan konsep fungsi kuadrat terkait dengan rumus fungsinya. Ya. Nah, Ibu punya gambar nih, ya. Ini gambar apa, Farhan? Gambar dari tendangan bola, ya. Nah, kalau Ibu tanya, bagaimana posisi garis sumbu simetri dari fungsi kuadrat ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira di mana sih posisi garis sumbunya itu? Di titik R. Yang lain ada? Cuma satu. Yang lain? Masih bingung? Masih bingung? Gimana? Ada yang tahu? Bingung? Nah, kalau bingung jangan khawatir ya. Justru kalian hari ini mau belajar tentang ini. Bagaimana cara menentukan posisi dari sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat. Makanya belajar betul-betul sampai akhir supaya mendapatkan ilmunya ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita, bisa kalian baca ya. Jadi terkait tentang mengidentifikasi sumbu simetri. Makanya nanti kalian akan menggunakan GeoGebra, ya, kalian gambar dan kalian akan menentukan di mana sih posisi sumbu simetrinya. Nah, sekarang apa ini artinya? Nah, pretest ya. Nah, pretest jadi kita menggunakan aplikasi Quizzes. Silahkan dibuka handphonenya. Ibu akan bagikan linknya. Oke, untuk linknya Ibu bagikan melalui grup WA ya. Sebentar. Soalnya nggak banyak, dikit aja. Sudah terkirim? Belum, orang belum Ibu kirim kok. Nah, ini Ibu salin dulu. Nah, ini sudah disalin. Nah, Ibu kirim. Nah, ini baru Ibu kirim. Nah, silahkan klik linknya. Kemudian kalian mulai mengerjakan. Nah, Ibu tunggu nih. Pesertanya masuk dulu, baru kita mulai. Atau boleh nih klik join myquiz.com, baru nanti klik kodenya 281566 ya. Oke, baru satu. Silakan yang lain segera masuk. Oke. Kita tunggu. Hamka sudah masuk. Oke. Ini ada Riva.
Seneng mana? Seneng tes-tes pakai kuisis gini atau pakai kertas? Seneng ya, tampilannya lebih menarik ya? Iya. Bisa tulis emoticon juga. Kalau di kertas kan susah gambarnya ya. Wah. Oke, kita mulai ya. Yang lain silakan mulai bergabung untuk yang belum. Nah, kita mulai dari sekarang. Nah, 3. Oh, dari 5. 4, 3, 2, 1. Ya. Ada 4 soal ya. Jadi silahkan dicoba. Oh, ini ada Azwan. Nggak apa-apa. Ada yang salah nggak apa-apa. Masih pretest ya. Wah, bagus sekali nih hasilnya. Dio yang mana Dio? Mana? Oh, tuh Dio. Oh, ada yang sempurna nilainya ya. Wah, bagus sekali. Padahal Ibu belum memberikan materi apa-apa. Azwan sudah belajar di rumah berarti? Oh ya, bagus. Patut untuk dicontoh ya. Jadi persiapan sebelum datang ke sekolah itu belajar dulu di rumahnya masing-masing ya. Oke, ini Ibu tunggu beberapa saat lagi. Oke. Oh, banyak yang sempurna nih hasilnya ya, luar biasa kelas 9A ini. Oke, Ibu hitung mundur. 10, 9, hitung dalam hati ya. Sampai 1. Silakan diselesaikan. Oke, 9 orang lagi. Oh, ini kayaknya kelebihan ini, ada yang double masuknya ya. Oke, 5 lagi. 4 lagi. Oh, Alvito menyalip Dio. Salip-salipan ya. Ini salip-salipannya bagus ya. Jangan di jalan raya salip-salipannya. Ya, kalau yang di sini bagus ini. Salip penyalip dari segi nilai. Oke, sudah selesai Ibu akhiri. Nah, ternyata hasilnya luar biasa ya. Semoga ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi untuk nanti post testnya ya. Nanti Ibu akan share hasil post testnya, hasil pretestnya dan post testnya akan Ibu share nanti ya. Nah, oke, untuk pretest sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar ya. Sama seperti gambar yang tadi. Nah, di sini ada gambar apa di situ? Gambar orang atau anak yang sedang menendang bola ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Coba siapa yang bisa jawab nih? Berbentuk apa lintasan yang terbentuk dari tendangan sepak bola? Nah, oh ya, April ya boleh. Oh, melengkung terbuka ke bawah. Jadi ini materi kita yang beberapa waktu yang lalu ada ya. Jadi melengkung terbuka ke bawah. Bagus, betul sekali. Kemudian bagaimana? Nah, bagaimana nih cara membagi lintasan tersebut menjadi dua ya, menjadi dua daerah yang sama besar. Nah, gimana Alvito? Dengan menggunakan sumbu simetri. Di mana posisinya kira-kira? Di titik R. Gimana cara menarik garisnya gimana? Oh, garisnya nggak putus-putus boleh nggak? Boleh saja ya. Oke ya, ya betul. Nah kemudian
Ya, jadi katanya Alvito dengan garis dari titik R. Nariknya kemana Alvito? Ke samping? Oh, ke bawah. Ke bawah mana? Boleh mereng enggak? Oh, tidak boleh, harus lurus. Kayak kalian kalau ngukur tinggi, boleh enggak ngukur tinggi itu sambil mereng-mereng kakinya? Enggak boleh, harus tegak ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Jika bola tersebut ditendang dan membentuk rumus fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 1. Nah, bagaimanakah bentuk dari grafik fungsinya? Ini negatif x pangkat 2 ya, salah ketik di situ. Nah, bagaimanakah bentuk fungsinya? Grafiknya bagaimana? Nah, itulah nanti yang akan kalian diskusikan. Nah, sekarang Ibu kasih kalian masalah ini, kalian akan diskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, ini nama kelompoknya ya, ada 6 kelompok, satu kelompok ada 5 orang. Kita mulai dari sini berarti ya, Pait, Atang Pait, Lombok, terus muter ke situ, Kayungo, Semuntai, terakhir di sini Krayan, ya. Nama silahkan kalian bergabung sesuai dengan nama yang ada di layar. Oke, silahkan. Sesuai urutannya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Sudah, Farhan di mana? Farhan di sini. Bangkunya kurang 1. Nah, ini ambil 1 berarti. Oh, gini aja. Saskia di sini atau biar nggak jauh, bisa nggak? Nah, bertiga aja di sini ya. Tengah-tengah sini. Ya. Oke, sudah ya? Sudah semua ya bergabung dengan kelompoknya? Oh, ini bertiga aja. Siapa tadi? Bayu sama nggak apa-apa ya, bertiga temannya lagi sakit sama ada kepentingan. Oke. Nah, sekarang ini ada LKPD-nya. Ibu akan bagikan kalian 1 per 1. Nah, ini silahkan. Silahkan. Ini kelompok Semuntai, Kayungo. Ini Semuntai. Oh, maaf, ini. Nah. Dah. Bagus dah, rapi dah. Ya. Oke. Sudah terima semua LKPD-nya? Oke. Kalian akan berdiskusi kurang lebih 15 sampai maksimal 20 menit, ya. Dimulai dari sekarang. Tetapi sebelum memulai, perhatikan baik-baik. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, terus nama anggotanya menggunakan nama lengkap. Kemudian silahkan dibaca petunjuk pengerjaannya. Ya. Nah, di sini ada kurang lebih ada 7 aktivitas. Nah, silahkan kalian kerjakan mulai dari sekarang. Ayo, silahkan. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan acungkan tangan. Ya, Ibu akan berkeliling untuk memantau dan membimbing kalian. Oke, silahkan mulai dikerjakan. Ini LKPD-nya mana? Oh, lagi ditulis. Ya. Oke. Ini Rifa baca ini ya.
Oke, kita mulai dari kelompok Atang Pait ya. Oke, gimana? Apa tadi? Pait ya? Oh, Pait duluan. Sudah mulai mengerjakan? Oke. Sudah dapat? Oh, berarti dibagi dua. Ini yang mengerjakan grafik pertama, ini grafik yang kedua. Oke, bagus. Oke ya. Oke, untuk yang ini, nah ini berdasarkan GeoGebra. Jadi dilihat sumbu simetrinya, ya. Oke. Berikutnya, nah ini gimana? Ada kesulitan? Tidak ada? Sudah mulai mengerjakan? Oke. Dibagi-bagi aja. Ya. Sketsanya, mau dihapus dulu? Ya, nggak apa-apa. Wah, ini sudah sampai ke 2 aktivitas, ya. Nah, di sini dingin loh, enak banget. Oh ya, ini agak mereng kayak. Iya. Penghapus ada nggak penghapus? Masa tipek? Kan pakai pensil. Nah, jatuh. Minta tolong sama Rizwan. Ya. Jangan lupa yang 2 aktivitas terakhir itu harus didiskusikan betul-betul ya, sehingga mencapai sebuah kalimat yang bagus. Ini kelompok Kayungo. Kayungo itu di mana? Masuk ke mana? Oh, Olung. Olung itu di mana? Oh, desa yang jauh ya. Jauh. Oke. Nah, ini yang perlu dikoreksi ketika menggambar grafik. Itu kan pakai garis. Apa yang kira-kira yang kurang tepat? Nah, ya itu betul yang kedua itu. Nah, jadi ketika gambar jangan seret-seret. Gini Irfan, lihat perhatikan Ibu. Seret. Jadinya berapa garis? Nah, kan pada kita grafik itu kan 1. Ya. Iya, tipis-tipis aja baru ditebelin. Oh, ini grafiknya jauh ya. Berarti di mana posisi grafiknya ini? Di bawah? Di bawah sumbu X. Ya, oke. Menggambar grafik. Oke, yang ini gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Sudah bagi tugas? Oke. Ini siapa? Anafi. Oke. Dibagi tugas saja. Siapa yang nanti gambar nomor 2? Oke. Nah, ini yang bertiga aja nih ya. Nggak apa-apa ya. Walaupun bertiga tapi tetap semangat. Masih semangat kan? Masih. Ya, oke. Ini yang grafik yang nomor berapa? Nomor 4. Oke, tipis-tipis aja garisnya. Biar nggak terlalu ini. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya. Ya, silakan diangkat tangannya. Ini sudah berjalan 5 menit. Oke, ini tadi kelompok. Siapa ini? Ibra kelompok 1. Siapa nih? Farhan ya? Farhan kelompok 1. Ibnu, Astari dan Davinza. Ayo Davinza sama Astari bantu juga temennya. Bagi-bagi. Ayo. Misalkan dia yang mencari ini, mana tadi? Nah, kamu kasih
nilai pakai kertas, siap pakai kertas. Nah, kamu berikan dia nilai A dan B. Nah, biarkan dia mencari ininya, yang kolom yang terakhir ya. Jadi berbagi tugas. Nah, itu. Ya, coba. Angkanya ditulis ya. Kalau nggak tertulis angkanya nanti jadi gambar yang apa? Kurang jelas. Kenapa Hanif? Oke. Pada saat perhitungan diperhatikan betul-betul terkait tanda positif dan negatif ya. Kemudian kalian nanti diminta membandingkan. Apa yang dibandingkan? Hasil dari GeoGebra, gambar yang ada di GeoGebra dengan hasil perhitungan kalian ya. Nah, ini ngapain? Diem-diem. Ayo. Oh. Untuk menghitungnya, nah ini bagian menghitung deh. Rizwar sama Ferry, nah kasih tugas dia menghitung. Nah ini gambarnya jangan ini, coba yang, ini kayaknya semuanya double garis ini. Ya coba diperbaiki supaya satu garis ya. Oke, ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada. Untuk perhitungannya bisa sebelah sini? Bisa, Bu. Bisa? Nah, ini gimana? Ya. Terus dikasih angka. Ini kan udah bagus ada angkanya kan? Kalau dia nggak dikasih angka nanti jadinya grafik buta. Karena nggak terlihat itunya. Angkanya kan? Berapa? Nah, ditulis di situ. Itu yang berdasarkan apa? Oke, berdasarkan dari yang ada di grafik. Di mana melihatnya? Oh, nilai ekstrimnya ya, betul ya. Bisa lihat dari gambar. Nah, ini juga sebenarnya ada tertulis juga di situ. Ya, betul. Dilanjutkan. Nah, Salman bantu ngitung ya. Ini gimana? Grafiknya udah semua? Oke, sekarang berarti langkah berikutnya menghitung ya. Menentukan nilai A, B, C. Kemudian C-nya masuk nggak? Oh tidak, ya C-nya tidak masuk. Yang ditanya hanya nilai A dan B. Oke. Dilihat dari grafik yang sudah dibentuk pakai GeoGebra itu kan terlihat. Dilihat sumbu simetrinya berapa. Dilihat betul-betul ya. Nah, ini gimana? Ya. Ayo Ibra. Ayo bantu teman yang ngitung. Ayo. Mana grafiknya? Oh, jangan begitu grafiknya. Nah, di delete aja dulu. Coba di delete. Ini pencet ini. Garis tiganya dipencet. Nah, baru di clear. Discard. Iya. Kemudian di setting dulu di jarak atau panjang. Iya. Nah, itu otomatiknya masih nyala enggak? Nggak dimatikan. Otomatiknya dimatikan, kemudian ya sudah back. Nah, sekarang kamu tinggal memasukkan
Kita input nilai rumus fx-nya. Oh, ini udah mau selesai ya. Coba Ibu cek. Oke, nah ini belum ada angkanya ini. Ya. Dari aktivitas 1, perhatikan untuk semua kelompok. Dari aktivitas 1 sampai 4, itu kan diminta sumbu simetrinya. Ibu minta kalian gambar garis sumbu simetrinya seperti yang tadi Alvito sempat sampaikan. Gambar garis sumbu simetrinya begini loh Bu. Nah, jadi kalian tambahkan garis sumbu simetrinya di aktivitas 1, 2, 3, dan 4. Ya. Dan diberi angka, jangan lupa. Ya, diberi indeks atau angka-angkanya. Kelompok mana nih yang Ibu belum lihat-lihat? Sebelah sini ya? Sebelah sini gimana? Wah, kenapa gambarnya kena apa ini? Siu, kena angin ya? Kira-kira coba. Tadi kan gambar ada simetris dan tidak simetris. Nah, grafik fungsi kuadrat ini simetris tidak? Simetris. Nah, terkait gambar yang aktivitas kedua, kira-kira simetris enggak? Nah, bisa diperbaiki? Nah, ya, bisa diperbaiki. Nah, supaya yang ini kebagian tugas, bagian menghitung. Oh, kamu yang bagian menggambar. Oh, ya. Nggak apa-apa, dibantu lagi supaya cepat selesai. Kalau masih gantian, karena kapasnya 1 ya. Ya. Sambil dihitung. Boleh buka untuk penarikan kesimpulan, boleh buka internet untuk melihat di buku elektronik, ya, cari-cari sumber lain atau di artikel-artikel boleh, ya, terkait aktivitas 6 dan 7. Oke, kenapa Salman? Ada pertanyaan? Sebentar, Ibu lewat sini kayaknya. Gimana pertanyaannya? Gimana itu? Nanya yang poin berapa? Nomor 3. Kenapa nomor 3? Dibikin dulu gambarnya coba. Nah, ini sudah benar nih yang tadi Alvito sampaikan ya. Boleh putus-putus, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau garis bayang itu biasanya putus-putus. Karena dia seharusnya tidak ada di grafik tersebut kan. Mana Man? Mana yang ditanyakan tadi grafiknya coba. Hitungnya sudah. Yang kolom ketiga itu berdasarkan gambar. Nah, kalau kita lihat gambar, nah ini mana nih? Nah, ini kan nggak tertulis nilainya. Mana coba? Jarak. Nah, ya. Masa 1? Coba dicek. 1. Terlihat di situ? Coba buktinya mana? Cuma dari gambar fx-nya benar nggak? Nah, negatif 2x, iya benar. Nah, iya. 1, ya betul. Nah, oke, betul ya untuk pemilihan nilainya. Oke, ini kelompoknya bagus nih kerjasama ya. Alvito, Irfan, Keisha, Salman. Siapa ketinggalan? Oh, sudah ya, pas ya. Gimana? Aktivitas. Nah, kolom ketiga tuh mana? Coba hitung. 1, 2, 3. Ini kolom ketiga. Iya kan? Nah, hasil ini yang di kolom ketiga ini coba dibandingkan dengan kolom ke-6. 6 yang mana? Nah, kira-kira mendapatkan ini pakai dihitung dulu toh. Ini dibandingkan hasil ini dengan hasil ini, bagaimana hasilnya? Iya kan? Nah, iya. Mana lagi?
Tunggu Ibu ke situ. Oke. Oke, ini kelompok PAID sudah sampai, sudah mau selesai ya. Apa semua teman sekelompoknya ikut bekerja? Ikut. Siapa jawab tidak? Ada Ibra. Ada siapa lagi? Farhan, ada Ibnu. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, nanti akan dipresentasikan. Kalau ditunjuk presentasi, kira-kira siapa nanti yang maju? Siapa? Ibnu ya? Oh sudah. Oke, ini Sarinda, Astari ya. Astari sama Davinza. Ini yang presentasi ya. Kelompok 1. Oke, berarti tinggal apa ini? Tinggal ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan boleh cari-cari di buku-buku ya. Kolom, coba. Nggak apa-apa, setiap orang beda-beda. Nggak boleh dimarahin temennya. Ya. Ini yang mana? Coba, kalau dilihat itu kan sudah selesai. Kalau dilihat dari kolom ketiga, mana kolom ketiga? Tunjuk. Dan kolom ke-6, mana kolom ke-6? Nah, kira-kira bagaimana hasilnya? Di kolom ketiga ada angka berapa itu? 1. Di kolom ke-6 ada angka, berarti hasilnya gimana? Terus yang di baris kedua ada angka berapa? Baris yang ini. Ada angka berapa? Yang di kolom ke-6-nya? Nah, terus yang berikutnya lagi bagaimana? Yang berikutnya lagi bagaimana? Nah, dari situ nanti coba kalian tarik kesimpulan atau kalian bandingkan bagaimana hasilnya dari kolom yang ada, nilai yang ada di kolom ketiga dan nilai yang ada di kolom ke-6. Bagaimana hasilnya? Oke, bisa. Nah, berarti itu coba kalian tuliskan. Ya, tuliskan di kolom ke-6. Kemudian, nah yang terakhir, berarti berdasarkan, apa itu pertanyaannya yang terakhir? Berdasarkan, nah berarti rumus sumbu simetrinya yang mana? Nah, kan terlihat di situ nanti. Ya. Nah, ayo Ibra, bantu. Gimana yang ini? Oh, masih mumet-mumetnya di mana? Oh, yang ini malah aktivitas 7. Aktivitas. Nah, coba lihat grafiknya. Coba minta HP-nya dulu, mana HP. Gambarkan salah satu grafik dulu. Nah, coba digambarkan. Dihapus. Atau yang sudah ada? Sudah ada itu? Yang udah? Itu tuh. Itu sudah. Nah, ini ya, ini yang oke, bisa. Nah, ini kan terlihat. Mana sih kayak mana sih? Aljabar, salah. Aljabarnya pencet. Nah, kira-kira sumbu simetrinya. Tadi apa sih terkait sumbu simetri? Ada kertas, ya. Nih kertasnya Tiara nih. Ini kan kertas berbentuk. Kita lipat. Tengah-tengahnya di mana? Ini yang udah ini kan. Nah, ya kan tengah-tengahnya. Nah, inilah yang disebut sebagai. Nah, berarti apa sumbu simetri itu? Garis yang bagaimana? Garis yang membelah antara apa? Antara kau dan dia. Nah, ruas kanan, ya sebelah kanan, sebelah kiri menjadi dua apa? Dua yang bagaimana? Nah, apakah dia persegi? Tidak harus, menjadi dua daerah yang sama besar. Nah, coba kalian kaitkan dengan yang di grafik fungsi ini.
Nah, ini sudah benar garisnya. Berarti di mana posisi garisnya ini? Dinilai berapa? Itulah yang ditanyakan, ya. Nah, itu sebenarnya terlihat dari apa tuh? Grafiknya. Bisa dilihat di GeoGebra-nya. Berarti berapa? (0,5) ini perpotongan sumbu Y. Di sini. 0,5. Berarti kamu salah di sini nih. Mana? Ini berarti. 3. Coba dihitung bagus-bagus. Coba Ibu cek perhitungan kalian. Bu, kalau sabar, kalau hitung kayak Kalau ngitung apa? ini kan Bu, dibagi dulu baru dikali atau Dikali dulu. Betul sudah ya, Nek? Betul. Iya, betul sudah. Enggak, terbalik. Ini dulu. Baru nanti ini di. Nah, iya. Makanya belajar itu supaya dari tidak tahu menjadi tahu. Oke, ini sudah selesai ya. Oke, persiapan untuk presentasi. Ya. Jadi persiapan untuk presentasi. Ya. Ya. Yang ini dengan siapa berarti? Ini. Oh ya. Ini dengan oh, ya, April. Oke, ya. Oke, persiapan untuk presentasi. Ya, persiapan untuk presentasi. Untuk yang presentasi, Ibu minta yang pertama, ya, silakan maju ke depan kelompok Alvito. Kelompok apa ini ya? Kayungo ya. Nah, silakan maju ke depan. Kayungo diwakili oleh Alvito dan Salman. Ya. Oke, yang nyaring suaranya ya. Oke, silahkan. Yang lain sebelum mulai, sebentar, sebelum mulai, pada saat temannya presentasi, jika ada tanggapan, ada ketidaksesuaian, ya, boleh kalian catat dulu, nanti setelah mereka selesai presentasi, boleh angkat tangan untuk bertanya atau menanggapi. Siap ya, begitu ya? Ya, oke, silahkan kelompok Kayungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Kayungo ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami ialah Alvito Pesanya Nova, Irfan Musafir, Desawasi Fauza, Salman Al-Farisi, dan Karinda. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Salman Al-Farisi. Oke, silahkan Salman. Yang nyaring Salman. Ibu putar dulu nih anunya. Yang nyaring. Ya. Dapat disimpulkan sumbu simetri pada fungsi kuadrat merupakan garis yang membagi fungsi kuadrat dengan luas yang sama besar dengan rumus negatif B per 2A. Negatif B per 2A. Jadi menurut kelompok Kayungo, apa tadi? Dari hasil kolom ketiga dan kolom keenam memiliki hasil yang sama. Jadi berdasarkan GeoGebra dan perhitungan itu sama. Kemudian dapat disimpulkan bahwa rumus sumbu simetri adalah negatif B per 2A. Oke, cukup? Oke, kalau cukup boleh ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Kayungo. Ya, dipersilahkan duduk kembali.
Oke. Berikutnya yang maju adalah kelompok apa ini ya? Semuntai. Ya, silakan kelompok semuntai perwakilannya maju ke depan. Oke. Yang kelompok pertama tadi sudah dicatat pertanyaannya? Oke, sudah. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Semuntai yang beranggota saya sendiri Aprilia dari Margarita dan rekan saya Malika Ramadhani dan yang ada di situ Agon Syahri Rahman, Muhammad Anafi Gani dan Nidalil Afsariha. Kami Oke. akan menjelaskan tentang LKPD kami tentang fungsi kuadrat yang akan dijelaskan oleh Malika Ramadhani. Oke, silahkan Malika. Di aktivitas 6 dari aktivitas 5, bandingkan nilai yang ada di kolom ketiga dan ke-6, bagaimana hasil dari kedua kolom tersebut. Hasil dari kolom ketiga dan ke-6 adalah sama, karena hasil dari perhitungan minus B per 2A sama dengan sumbu simetri berdasarkan GeoGebra. Di aktivitas 7, berdasarkan dari seluruh aktivitas, maka dapat disimpulkan rumus sumbu simetri adalah minus B per 2A. Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok semuntai. Oke. Oke, terima kasih kepada perwakilan kelompok yang sudah memberikan presentasinya. Nah, dari hasil presentasi tadi, apakah ada tanggapan? Ada? Ada, oke, coba Azwan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan Syahri Rahman dari kelompok Semuntai. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok Kayungo. Ya, silahkan. Tadi kalian telah memberikan penjelasan bahwa pada aktivitas 6 hasil negatif B per 2A sama dengan hasil sumbu simetri pada GeoGebra. Mengapa hasilnya sama? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, kenapa hasilnya dari hasil perhitungan dengan GeoGebra itu sama? Bisa dijawab? Oke, kenapa digambar sama dan di perhitungan sama? Itu pertanyaannya seperti itu ya? Oke. Oke. Jadi ya mungkin bisa diperjelas ya. Jadi berdasarkan aktivitas di GeoGebra itu kan ada terlihat nilai X string ya, itu kan terlihat langsung nilai sumbu simetrinya ya. Jadi terlihat di gambar sumbu simetri. Apa itu sumbu simetri tadi? Garis yang membelah ya, garis yang membelah dua menjadi sama besar. Seperti ini kalau dibelah tengah-tengahnya sama besar kiri dan kanan kan. Nah itu. Nah, jadi kalian lihat dari gambar yang sudah kalian lakukan melalui GeoGebra, di mana posisi garisnya. Oh, ternyata garisnya untuk yang fungsi pertama adalah Fx sama dengan X-nya berapa? X-nya sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan hasil perhitungannya? Apakah sama? Nah, sama. Ternyata dari hasil perhitungan X sama dengan negatif B dibagi 2A itu juga sama. Sama-sama 1. Apakah hanya berlaku di aktivitas pertama? Gimana? Tidak. Berlaku juga di aktivitas kedua, ketiga, keempat. Apakah ada yang berbeda dari kelompok yang lain? Ada yang berbeda atau sama dengan kelompok temannya tadi? Oke, kalau sama berarti gambar pengamatan kalian sudah benar, perhitungan kalian juga benar. Ya, kita kasih pos untuk kalian semua. Cuma tadi memang ada beberapa yang bertanya, Bu, ini cara baginya gimana? Ya, memang tadi ada beberapa kelompoknya ini tadi ya, membaginya tadi salah hitungnya, ya nggak apa-apa ya. Oke, jadi kalau membagi itu atas dibagi, bawah jangan dibalik ya, lupa ya. Oke, berarti nanti belajar lagi ya. Susah, ya justru itu kalian belajar supaya bisa mengerti ya. Jadi jangan sampai susah tapi nggak belajar ya. Susah-susah terus ya. Jadi kalau punya kesulitan, belajar lebih giat supaya kesulitannya bisa teratasi.
Ya. Nah, sekarang ini untuk LKPD-nya silahkan kalian tempelkan di dinding. Nanti akan ada penilaian dari teman-teman kalian. Jadikan satu aja. Oke, ini silakan diambil. Oke. Tempelnya di dinding sini aja, jadikan satu aja nggak apa-apa. Nah, jadi satu aja gini dulu. Langsung tempel. Ayo cepat. Iya, nggak apa-apa. Mau langsung tempel. Cepat. Mana tadi yang belum? Nah, ditempel di bagian depan. Nanti akan ada penilaian ya. Oh, kelewatan ya, Nak ya. Maaf. Maaf, kena kesalahannya. Ya, silakan tempel di bagian depan. Oh ya, nggak apa-apa. Jadikan satu aja. Oh, sudah, tempel di depan. Di dinding. Jadikan satu aja. Ayo, silakan mulai menempel di sini. Di sini, di mana aja depan. Di papan aja ya. Ya, di papan. Nggak apa-apa. Nah, nanti kalian akan Ibu minta memberikan tanggapan. Nggak apa-apa, ditempel aja dulu. Oke, tinggal 2 kelompok lagi, silahkan. Oke, berapa kelompok lagi? 1 ya. Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ya, tentunya dari hasil kegiatan pembelajaran diskusi yang sudah kalian lakukan tadi, akan bisa kalian tarik suatu kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari hasil pengamatan dan hasil perhitungan tadi, ya? Bagaimana sumbu simetri atau apa akibat yang ditimbulkan dari garis sumbu simetri pada grafik fungsi kuadrat? Coba Hani. Akibat yang ditimbulkan menjadi 2 menjadi sama besar ya, sama rata ya. Ternyata garis sumbu simetri yang ada pada grafik fungsi kuadrat membagi grafik tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Kenapa? Karena grafik tersebut pada dasarnya berbentuk simetris. Sehingga ketika dibagi oleh garis sumbu simetri, maka terbelahlah atau terbagilah menjadi 2 daerah yang sama besar. Nah, berarti bagaimana atau apa rumus sumbu simetri? Coba Ahmad dan Bio. Apa rumus sumbu simetri yang sudah kalian peroleh tadi? Rumusnya adalah negatif apa? B per 2A. Ya, dibantu sama kawan-kawannya. Ya, coba ulangi tadi apa? Negatif. Nah, apa itu B? B itu adalah koefisien dari X. Apa itu A? Koefisien dari X. Nah, jadi itu adalah kesimpulan kita pada hari ini. Ya. Nah, oke. Setelah ini kalian, nah ini sudah masuk ke tahap kesimpulan ya. Oke. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Ini ada beberapa soal. Ibu bagikan terlebih dahulu. Silakan dikerjakan, tulis nama. Pencarian grafik boleh menggunakan GeoGebra ya.
5 ya tuh. Waktunya tidak banyak, kurang lebih 5 sampai 7 menit deh. Ini berapa? 3, 4 ya? 1, 2, sebentar. 3. Betul ya? Ada yang kelebihan nggak? Ini sudah deh. Kelebihan kayak itu? Atau kurang? Kurang ya? Oh, kurang 1. Oke, silakan dikerjakan berdasarkan pengetahuan masing-masing. Ya, tidak perlu contek toleh kanan atau toleh kiri. Kerjakan masing-masing. Ibu kasih waktu 7 menit deh. Untuk menggambar grafik boleh pakai bantuan GeoGebra-nya. Jangan lupa tulis nama terlebih dahulu ya. Sudah menentukan kan? Tadi sudah menentukan berapa ya, selesaikan dulu prosesnya. Ya, 5 menit lagi waktu pengerjaan. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau toleh-toleh, nggak selesai nanti.
Sudah? Oke, ayo, masing-masing. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Oke, mulai dari sini dikumpulkan. Ayo, dikumpulkan. Ini aja perwakilan tiap kelompok kumpulkan ya, biar satu orang aja yang maju ke depan. Silahkan. Ayo. Oke, sambil menunggu. Nah, kalian. Ya. Oke, silahkan dikumpulkan. Sambil menunggu mungkin bisa masuk, dibuka HP-nya kembali. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, sambil menunggu temannya ngumpul, ini silakan buka buka alamat website menti.com. Ada di grup WA tuh sudah tadi, Ibu share menti.com. Ya, ini sudah ya. Oke, menti.com. Nah, ulang. Ya. Ini kodenya ya. Belum ada apanya. Menti, tuliskan ulang, menti.com. Oh, ini, ayo. Menti.com. Oke. Kodenya 1507592. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sudah? Nah, silakan. Sudah masuk belum itu? Oke. Oke, kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ya, pertanyaan yang pertama, apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran matematika kali ini? Oke, apa yang sudah kalian pelajari? Oh, ada yang belajar sumbu simetri, rumus simetri. Belajar hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Kekompakan satu kelompok untuk berdiskusi. Ya. Ini banyak macam-macam responnya ya. Mempelajari bagaimana mencari rumus simetri dan letaknya. Oke. Oke, kita tunggu. Nah. Ayo 7 respon lagi, 6. Rumus simetri. Oke. 3 lagi, respon ketiga, 1 lagi. Oke.
Oke, cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran matematika hari ini? Nah, gimana perasaannya? Tuliskan di situ. Ya. Menyenangkan, senang. Orang senangnya lumayan lega. Ada yang B aja lagi. Senang banget, seru. Alhamdulillah. Bahagia banget. Sedikit lelah ya belajar hari ini ya. Betagar tuh apa? Bahasa Banjar ya. Betagar. Oke, kita tunggu 4 respon lagi. Ibu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Pak Besar nih ada menyenangkan, ya. Ya, B aja itu apa? Oke, nggak apa-apa. Itu kan tanggapan kalian, nggak apa-apa ya. Lanjut. Pemahaman kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Ayo. Ya. Masya Allah. Sudah mengerti? Tapi masih ada yang bingung ya? Nggak apa-apa. Nanti yang bingung-bingung itu, belajar lagi di rumah ya. Diulang-ulangi kembali. Oke. Lanjut. Sudah ya nih? Satu lagi kayaknya. Berapa tuh? Ayo. Kesulitan apa yang kalian temui? Nah, ini macam-macam biasanya nih. Deg-degan, Bu, sulit. Apa kira-kira? Ini harus kita telusuri yang B aja ini ya. Oh, kelompoknya tidak bekerja. Nggak ada sih, Bu. Nggak tahu. Rumus. Nah, ini keluhan dari temanmu. Kelompoknya nggak bekerja ya. Jadi lain kali kalau kerja kelompok harus kerja semua. Oh, ada yang lapar. Oh, ini karena yang tadi nggak sarapan tuh ya. Susah menghitung, cemas. Ini berarti panikan anaknya ya. Nah, ini harus banyak nih. Pernegatifan. Oh, ini bagus kata-katanya nih. Pernegatifan. Berarti ketemu bilangan-bilangan negatif. Ya udah. Paling besar rumus. Oh, berarti kesulitan di rumus ya. Ada yang nggak tahu. Nah, hal apa yang paling menyenangkan dari kegiatan pembelajaran ini? Kalau senang ini namanya Mentimeter. Oh, game. Nah, ini bisa main HP, nggak main sih sebenarnya ya. Tapi belajar sambil memegang HP. Tumbuh simetri Salman. Apa ini? Nah, paling senang dia ada yang senang tes ternyata. Bermain kuisis juga senang. Alhamdulillah. Rata-rata kalau ibu lihat antara game dengan HP ya, ternyata itu tidak bisa terlepaskan dari kalian. Oke, habis ya. Terima kasih atas refleksi kalian ya. Oke, terima kasih. Oke. Untuk materi berikutnya, nah di sini kita akan menentukan dan menganalisis nilai optimum. Berarti besok ya. Nah, kurang lebih mungkin kegiatannya sama seperti hari ini ya. Jadi kita akan membahas atau menganalisis nilai optimum pada grafik fungsi kuadrat. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu mau kasih tadi kelompok. Nah, ini. Kelompok mana kira-kira? Nah, dari pengamatan ini pengamatan Ibu ya. Ya, pengamatan Ibu dan nanti tempelan kalian beda lagi ya. Dari pengamatan Ibu yang Ibu lihat kekompakannya luar biasa, itu kelompok yang paling pojok sana. Nah, ini ada hadiahnya nih. Nah, ini ada buket sederhana. Ya. Nah, silakan ke depan sini perwakilan. Nah. Ini ketua kelompoknya ini. Nah, nih selamat. Semoga bisa ditingkatkan untuk
pertemuan berikutnya ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ya dibagikan nanti. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian, ya. Itu stiker nanti ditempel nanti ya. Nggak ada. Belum dapat ya? Ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk kerjasama kalian, kekompakan kalian hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini berkah buat kalian dan juga buat orang lain. Oke, sebelum kita akhiri, ya, kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.